kalian memahami karakteristik makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup. Tahu ya makhluk hidup ya? Kira-kira kalau kamu makhluk hidupnya apa kira-kira yang pengen kamu ketahui? Tumbuhan kamu apa? Hewan kamu apa? Mana tumbuhan-tumbuhan tadi yang milik? What's here? What's here? Apa yang mau dia pelajari? Yang tumbuhan-tumbuhan mana tadi? Siapa yang tumbuhan-tumbuhan mana? Sini. Ada berapa? Kok kamu sini? Mana sini? Tumbuhan sini. Jangan bilang saya hewan ya. Kamu cari karakteristik apa yang pengen kamu amati di luar, ya? Kamu amati, kamu lihat-lihat dan metode cari tumbuhan apa aja. Mau tumbuhan besar, mau tumbuhan kecil, mau pohon, mau tanaman hias, silakan. Yang itu jenisnya tumbuhan, cari, bawa ke sini. Ya, kalau boleh petik daunnya. Akhir, kalau pohon besar petik, sebutkan nama pohonnya kamu mau. Foto. Nah, silakan keluar cari sekitar sekolah. Lingkungan digunakan untuk proses tumbuhan dan materinya adalah konsepnya apa Bu tadi? Karakteristik makhluk hidup. Teknik mengajarnya, keterampilan prosesnya adalah metode ilmiah. Nah, seperti itu maksud saya. Itu diferensiasi. Nah, kita lihat mereka diferensiasi konten. Yang dia ambil beda-beda. Itu disebutnya what she learn. Apa yang mau dia pelajari, apa yang mau dia ketahui. Nah, kamu apa lagi? Kamu nggak ada ya? Nah, gitu. Ya Bu, nanti dia minta bantuan gurunya untuk melihat ayam bagaimana dia dari segi video, dari YouTube bahwa ayam tuh karakteristiknya kayak apa. Nah, gitu tuh. Mungkin kalau ada satu lagi kan manusia nanti ada dua, kamu laki apa perempuan? Saya laki-laki, saya perempuan, satu perempuan. Nanti dilihat karakteristik antara yang lainnya, kalau kamu sama ambil lainnya. Sebetulnya kalau pokoknya terbatas sama nggak apa-apa ya Bu, karena ini banyak sekali, kasih kesempatan untuk yang lain. Kamu kenapa? Aku sih namanya apa? Liane ambil lagi yang lainnya. Nggak apa-apa, belum tahu, justru nggak apa-apa. Kamu apa? Alasannya kenapa? Ya justru kamu belum tahu, ambil kan kamu belajar dari proses ya supaya dia tahu ya, ambil. Bawa tanamannya, bawa. Ini kamu kenapa ambil cabai? Karena nomor 1. Oh, nomornya cabai itu padahal banyak tanaman loh. Mantap. Tahu iya. Nanti mungkin habis ini kalau ibu terbiasa mengajar dengan cara ini, dia kreatif, kritis, berani muncul. Dia berani untuk aku tidak harus sama dengan temannya karena gurunya nggak apa-apa. Nah, di sini nih mindset ini anak-anak yang harus berubah nih Bu ya. Wes oke. Sekarang ini sebetulnya ini tadi diferensiasi konten ya. Mungkin karena terbiasa kurikulum mereka begitu, jadi mereka akhirnya takut harus samakan. Kalau nggak sama, aku ditanya bahayanya aku nggak ngerti gitu kan. Nah, proses berikutnya dia kamu. Ya aku kembali nih, bingung. Lintang ini, kan segitu banyaknya loh. Petik satu masuk ya. Berarti jiwa dia belum merdeka. Nah, jiwa dia belum merdeka. Selama ini masih kolonial, terkungkung takut untuk memilih yang lain, untuk memilih. Nah, ibulah yang harus bisa memerdekakan mereka supaya enggak takut. Nah, gitu. Tadi takut kelihatan banget Bu, karena nanti guru pasti abis ini saya suruh jawab ini. Nah, gitu kan. Oke, kenapa kamu itu? Bunganya bagus, nggak apa-apa. Itu kembang apa? Belum tahu. Nah, sekarang karena kamu belum tahu, ini namanya diferensiasi konten ya Bu ya? Iya. Saya mau tanya dulu satu, karakteristik ini, pohon ini, jangan mengkaitkan pohon ini sama nggak dengan itu? Beda. Bedanya gimana? Nah, pertanyaannya yang gitu aja, jangan terlalu sulit. Ini nama latihnya apa? Gak usah, yang penting dia tuh bisa. Metodenya keluar ya Bu, metode ilmiahnya. Mengamati, ya Bu. Nah, terus mengumpulkan data, searching, ini tanaman apa sih? Sekarang tahap kedua, mereka diminta, kalau ada yang sama, biarkan sama ya Bu. Sama-sama kelompok, bukan dibentuk guru, tapi belajar dari kesamaan mereka. Ini tadi kata jadi satu, tanaman jadi satu, dan komunitas belajar atau kelompok terbentuk dari masalah yang sama.
Bukan dibentuk guru kamu kelompoknya ini 1, 2, 3 ini kamu bukan. Itu udah 13 ya Bu. Iya. Betul kan Bu? Iya. Bisa melihat perbedaan toh diferensiasi kurikulum merdeka sama K13. Nah sekarang kamu cari tahu. Kamu mau tahu kan ini apa aja tuh? Mau tahu nama bahasa latinnya juga tuh? Mau tahu juga itu aku apa tuh? Mau tahu ini juga apa tanaman apa ya kan? Cabai tapi apa sih karakteristik cabai dan lain-lain ya? Kamu bisa lihat dari YouTube, tanya guru IPA, kurang-kurangnya guru IPA, tanya sama guru IPA, wawancara, teknik wawancara metode ilmiahnya. Kalian juga boleh search internet mengumpulkan data dari itu. Kamu juga boleh baca buku, ini contohnya buku IPA. Ya Bu ya, itu namanya diferensiasi proses. How she learns. Bagaimana dia belajar dari buku diferensiasi proses. Dia kamu cari tahu. Satu ada tutorial itu tentang ini, tentang Sokra, tentang ini, diferensiasi produk. Hasilnya beda-beda juga yang dia temukan. So, tunjukkan hasilmu. Nah, cabai ternyata jenis tanaman ini berdasarkan amatan dia. Bisa dipahami Bu? Itu diferensiasi produk. Gitu ya Bu. Itu pembelajaran yang menurut saya diferensiasi dan tidak membuat siswa takut lama-lama karena tidak mengejar yang ada di materi yang di buku, mengejarnya tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah siswa memahami karakteristik makhluk hidup. Jika ini banyak, akan beragam lagi makhluk hidup lainnya. Perempuan, laki-laki ya Bu ya, masih hewan, terus semut, bahkan mungkin bisa jadi dia nanti setelah searching, mengumpulkan data kan, itulah metode ilmiah untuk konten materi karakteristik makhluk hidup di TP1. Mudah ya ngajarnya kayak gini enaknya. Enak, anak-anak juga ada bosan. Nah, nggak bebas, saya juga Bebas, enak ya. aja. Kita juga. Tapi kaitannya dengan konsep bagaimana Bu? Konsepnya tadi itu karakteristik makhluk hidup dia mempelajari tentang tanaman ini. Apa yang pengen dia pelajari? Tadi sih dia takut, andai kata udah terbiasa dia akan cari dan dia keluar dari zona nyaman dia. Tadi taunya ini Bu, dia ketakutan untuk mengetahui yang lain. Tuh, pada metode ilmiah itu kan ingin tahu, ya, mencari tahu, mengamati, lalu dia mencari data apa sih ini. Jadi metode ilmiah itu tidak terpisah. Metode ilmiah adalah metode ilmiah ini, tapi konsep dan keterampilan jadi satu dalam tujuan pembelajaran. Dan ini diferensiasi proses, konten, proses dan produk. Produknya beda. Ada pemaksaan dari saya nggak Bu? Nggak ada. Ada pemaksaan pengelompokan? Tidak ada. Saya mengelompokkan berdasarkan dia, pilihnya sama, jadi saya suruh jadi satu, bukan saya yang menyuruh. Ya nggak Bu? Iya. Yang lain bisa dipahami nggak ya? Bisa. Misalnya dari so he learns ya. Tunjukkan yang dia pelajari. Nanti ibu yang sama-sama cocok bebek, bisa sama-sama yang itu, ada pembeda Bu. Yang satu rinci karakteristiknya, yang satu enggak, ibu bisa menilai. Ya, tanpa harus pusing-pusing menilai. Mana ABK, mana nggak perlu. Yang penting kalau misalnya pembelajaran sudah sesuai, saya yakin menemukan profil sangat mudah tanpa harus kasih soal. Benar nggak Bu? Tujuannya tercapai nggak ini? Tercapai, mempelajari karakteristik makhluk hidup. Ada yang mempelajari makhluk hidup manusia, ada yang mempelajari makhluk hidup tumbuhan. Nah kalau juga aku ada yang mempelajari makhluk hidup apa satunya tumbuhan ya, tumbuhan, hewan dan manusia. Jadi dia tahu bahwa tadi lingkungan ini, Iya. lingkungan. Macam-macam lingkungan kan, jadi satu kesatuan, maksudnya dipelajari. Ini tadi belajar lingkungan, mengamati apa yang di sekitarnya bisa diinstal.